Jumpa sama Mimim lagi kawan. Pagi ini, maksud saya benar-benar pagi, masih gerimis dan matahari belum nampak. Cuma ada cahaya merah di sebelah sana. Tertutup mendung karena baru saja gerimis. Saya dan teman saya berencana gowes bareng, atau kalau disingkat gobar. Perjalanan ke titik kumpul sangat menyenangkan karena bisa sambil menyapa warga. Amin bu. Maaf ya kawan, ini tidak terduga. Saya mau buang hajat dulu. Dan terima kasih kepada pihak Al-Aqobah. Saya dibolehin pinjam toiletnya. Setelah itu lanjut ke titik kumpul. Saya ajak kalian lewat depan pintu masuk kawasan wisata Makam Gus Dur ini penampakannya. Dan saya ajak kalian lewat jalan dalam yang biasa peziarah lalui. Banyak pedagang di kanan kiri, rata-rata belum buka karena terlalu pagi. Kawasan ini mulanya dibangun di tahun 2009 dan dipercantik seluruhnya oleh pemerintah di tahun 2011. Tidak hanya Gus Dur saja yang dimakamkan di sini, tapi juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi NU, dan yang kedua Kiai Haji Wahid Hasyim. Gerbangnya dibuka jam 8 pagi dan ditutup jam 3 sore. Lalu dibuka kembali jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Kecuali Jumat ya, beda. Titik kumpul kita ada di Indomaret depan pabrik gula Cukir. Mana teman saya? Tuh, masih antri di depan kasir. Kita start di jam 6 kurang 10. Dan itu pabrik gulanya. Kawasan ini masih gerimis. Yuk langsung aja. Gas. Gowes. Itu lurus sedikit lalu belok kiri ya. Kita memutuskan untuk menuju ke Mojowarno, lebih tepatnya ke Candi Rimbi. Masih pagi, masih diselimuti oleh embun. Saya ajak kalian untuk menikmati pemandangan sawah ladang dan juga area pepohonan yang tinggi. Mungkin kalau pohon itu memberikan wifi gratis, maka orang-orang akan menanamnya. Namun sayang, pohon menyalurkan oksigen secara gratis, yang mana oksigen itu tiap hari kita hirup. Yap, kita belok kiri sebentar, kita masuk ke area perkampungan. Di depan sana teman saya ngajir ketemu dengan pertigaan Indomaret Mojowarno. Kita lurus aja, kita tidak ke kanan yang mana itu arah ke Malang. Kalau ke kiri, maksud saya samping kiri saya ini adalah arah ke Mojoagung, Mojokerto, dan Surabaya. Alhamdulillah, jadwal kita berdua sedang libur. Jadi saya sama teman saya bisa gobar. Sebenarnya kalau dilihat kasat mata, ada siluet Gunung Wonosalam terlihat. Tetapi maaf, kamera saya belum mumpuni. Mudah-mudahan saya bisa beli kamera yang lebih baik lagi. Amin. Nih, sawah ladang. Padi sudah menguning, siap dipanen. Kawinnya ketemu sesama goweser, bapak-bapak di depan. Yuk kita coba sapa beliau. Sesama pecinta gowes, serasa ada saudara jauhnya. Pak, Rubian Pak. Yap, dan beliau merespon. Tak terasa sampai juga kita di Pasar Kliwon, di area Mojodhuwur. Kita ambil belok kanan ya, lurus aja nanti ketemu sama pintu masuk Wonosalam. Bisa sama-sama kita lihat di papan penunjuk arah di atas itu. Wonosalam lurus, kalau Kediri Pare Malang belok kanan. Masuknya belok kanan ya sebelah sini. Nah, ini arah Kediri, Pare, dan Malang. Kita tidak ambil arah ini.
kita ambil arah lurus saja. Depan rumah warga ini ada sekumpulan tanah hias. Indah dan sejuk. Nggak tahu ini jam berapa pada saat video diambil, tapi langit masih mendung. Ini di depan saya dan teman saya ada tanjakan pertama. Yuk kita tes. Tanjak, tanjak, tanjak. Saya kasih tahu kawan-kawan ya, kalau kita belok kiri kita akan menemukan pemandangan yang indah, tetapi tidak sekarang ya. Semoga di waktu depan bisa. Dan ini kita temukan jalan turunan. Lumayan curam sih untuk awalan. Saya goes bareng sama teman saya. Setelah turunan kita ketemu tanjakan lagi. Gas, tanjak, tanjak, tanjak. Goes, tanjak, tanjak, tanjak. Singkat cerita nih, saya berhenti sejenak. Saya mendahului teman saya yang masih ada di belakang saya. Tuh, dia masih berjuang. Pasti kalian sudah tahu teman saya ini siapa. Semangat Mas Surya. Oke, jelas no. Yap, Mas Surya. Yuk kita susul Mas Surya. Kita ada di kawasan driver Galengan. Keluarga besar paguyuban driver Galengan. Bagi kalian yang di kawasan Mojokerto ataupun Pare Kediri bisa mampir ke sini. Matahari seperti malu-malu tidak menampakkan diri karena tertutup mendung. Sawah ladang dan perbukitan menambah indah, memanjakan mata. Lumayan nih menempuh perjalanan jauh terbayarkan. Let's go. Ketemu tanjakan lagi, gak bosan-bosan ya. Ayo kita dahului Mas Surya. Ada ciri khas rumah warga yang ada di area pegunungan, yaitu jalannya di atas dan rumahnya di bawah. Saya duluan Mas Surya. Dan tanjakan lagi, kali ini berbelok. Saya sudah pakai kaset sprocket yang cukup besar, tapi saya belum bisa memastikan nomor berapa. Nanti saya kasih tahu kalian. Oke, gas. Oke, gas. Ya kawan, sekarang saya akan informasikan bahwa saya menggunakan sprocket yang paling besar nomor 4. Belum yang paling besar yaitu 46T, belum ya. Nggak tahu kapan nanti dipakai. Yuk sejenak menikmati pemandangan. Dan setelah 1 jam kurang lebih perjalanan dari titik kumpul Indomaret Cukir, sekarang kita sudah sampai di Candi Rimbi. Itu Mas Surya masih duduk-duduk. Kita zoom. Kita semperin aja yuk. Ternyata Candi Rimbi ini masih dalam kawasan Bareng, Pulau Sari. Maafkan saya kawan, karena saya sering menyebut daerah Wonosalam. Ternyata masih masuk area Bareng.
Dan saya tanya warga sekitar, ternyata ada loh sebenarnya yang pegang kunci pintu masuk, tapi orangnya sedang pulang. Gerbangnya masih gembokan. Tak spilkan aja ya. Dari balik pagar ini. Seperti ini candinya. Dilarang merusak atau merubah fungsi bentuk cagar budaya. Di situ ada sekitar 5 peraturan. Rumputnya masih terjaga rapi. Ayam-ayam bahagia. Mengutip dari kompas.com, Candi Arimbi ini adalah bangunan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Terinspirasi dari nama tokoh pewayangan yakni Dewi Arimbi, ibu dari Gatot Kaca atau istri dari Bima, yaitu salah satu anggota Pandawa. Dinamakan Arimbi karena pernah ditemukan 2 arca wanita, yakni Dewi Parwati, dan kedua adalah wanita bertaring yang digambarkan menghajar iblis kerbau bernama Durga Mahisasura Mardini. 2 arca tersebut mengingatkan masyarakat kepada tokoh yang bernama Dewi Arimbi. Dalam pewayangan digambarkan tinggi, besar, dan bertaring. Stutirheim dalam karyanya berjudul Studies in Indonesian Archaeology menyebutkan bahwa Bima itu perwujudan Siwa. Dan jika Bima perwujudan dari Siwa, maka Arimbi perwujudan dari Parwati, salah satu pasangannya. Candi Arimbi ditemukan oleh Alfred Russel Wallace pada abad ke-19. Candi Rimbi ditemukan tidak utuh, diduga karena letusan gunung, api, ataupun gempa. Dan itulah sejarah singkat Candi Rimbi. Jadi kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sampai di Candi Rimbi itu di belakang saya. Di sini alhamdulillah mendung, tidak terlalu panas cuacanya. Saya ditemani Mas Surya di belakang. Dia lagi makan. Yuk kita jajan sebentar ya di warung sebelah untuk mengisi kalori yang sudah dipakai buat goes. Benarkan saya kalau saya salah. Di waktu-waktu masa istirahat kita yang sebentar ini, yuk kita isi tenaga dulu ya dengan jajanan, ya jajanan anak kecil tapi enak. Nextar coklat Choco Pie dari Nabati, wafer karamel grande dari Nabati juga, Nextar pineapple jam dari Nabati juga, dan juga misoba potato BBQ. Dan terakhir yaitu yang tak kalah penting adalah air putih buat menghidrasi badan. Semua ini saya beli dengan harga 10.000, cukup murah. Senang bertemu Candi Rimbi. Saatnya kita pulang ya sama Mas Surya. Yuk kita perjalanan ke Jombang. Untuk turunan seat postnya saya turunin juga ya sedikit agar badan ini tidak condong ke depan akhirnya terjungkal. Kita mencegah hal itu. Yuk kita turunan, pulang.